Selanjutnya untuk materi yang kedua, Ibu dipersilahkan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Hari libur wisata ke Cibodas. Bapak Ibu tahu Cibodas ya? Lebih nikmat minum air hangat. Meskipun pagi ini cuacanya hujan deras, tapi Bapak Ibu semua tetap bersemangat. Jadi Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi negeri yang saat ini sedang berlangsung. Jadi pertama-tama terima kasih, kemarin ada waktu untuk penambahan waktu untuk menyelesaikan pengisian atau finalisasi PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, dibukakan selama 2 kali 24 jam. Alhamdulillah berkat kerjasama Bapak Ibu semua, 2 kali 24 jam tersebut memberikan kesempatan ke lebih dari 2.630 sekolah yang menyelesaikan finalisasi PDSS-nya, dan artinya menambah peluang sekitar 66.000 siswa kita sehingga mereka bisa mendaftar di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang kemarin itu adalah kesempatan untuk bisa mendaftar di seleksi nasional berdasarkan tes. Saat ini proses pendaftaran di akun siswa. Jadi setiap siswa saat ini boleh memilih program studi mana, PTN mana yang mereka akan mendaftar, dan itu terakhir tanggal 28 Februari pukul 15.00. Jadi silahkan diingatkan, tidak ada lagi perpanjangan waktu. Kemarin sudah disampaikan tidak ada lagi perpanjangan waktu karena ada komitmen semua seleksi masuk PTN itu harus selesai Juli, sehingga PTS masih punya kesempatan untuk melakukan seleksi. Jadi diingatkan kembali, jangan sampai sekarang sudah eligible, sudah bisa mendaftar tapi tidak memanfaatkan kesempatannya. Ini agak tricky karena apa? Karena urusan mendaftar ini level individu siswa. Artinya sekolah pun tidak punya dashboard untuk memantau berapa banyak siswanya yang sudah mendaftar. Apalagi Bapak Ibu semua yang berada di dinas gitu. Tapi saling mengingatkan, kemudian membantu siswa apabila ada kendala individu ketika mendaftar itu sangat penting. Terutama karena kemarin Bapak Ibu, mohon maaf, kemdikbud.go.id itu servernya down seluruhnya. Seluruh layanan Kemdikbud itu tutup kurang lebih sekitar 12 jam. Jadi 12 yang biasanya bisa dimanfaatkan siswa untuk mendaftar, untuk memilih prodi, kemarin sama sekali tidak bisa dibuka. Jadi artinya tanggal 28 Februari ini kemarin terkurangilah suatu waktu kurang lebih 12 jaman mereka tidak bisa mendaftar. Jadi mohon diakselerasi, dipercepat untuk melakukan proses pendaftarannya. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ini ada perbedaan adalah kalau dia memilih dua P5 Pak. PTN, salah satunya jadi, harus sesuai dengan domisili asal SMA-nya. Untuk pemerataan ya, karena kalau tidak begitu nanti bisa jadi misalnya Universitas Negeri Gorontalo, fakultas kedokterannya isinya semua siswa dari luar Gorontalo. Ya, jadi dipaksakanlah, aturannya adalah kalau memilih dua, salah satunya harus sesuai dengan domisili asal SMA-nya. Nah, ada hal lain lagi yang juga kami minta pengawalan Bapak Ibu, ini adalah yang pelamar KIP kuliah. Jadi pelamar KIP kuliah sebenarnya penetapan kapan dapat KIP kuliahnya itu masih nanti di bulan Juli sampai dengan Oktober. Setelah dia diterima di PTN ataukah tidak. Tetapi PTN menentukan akan menerima siswa ini atau tidak sebenarnya menggunakan data dari KIP kuliah. Jadi siapa yang melamar KIP kuliah kemudian terverifikasi sebagai
siswa yang harus diafirmasi, maka pada PTN yang akan menerima, siswa ini akan mendapatkan flagging, mendapatkan tanda gitu ya, bahwa ini adalah pelamar KIP kuliah yang datanya terverifikasi masuk ke data sosial seperti itu. Sehingga kalau perguruan tinggi ingin memenuhi jalur afirmasi, inilah yang akan menjadi prioritas untuk dipilih. Sudah mulai dibuka sejak tanggal 4 Februari, silakan mendaftarkan, pastikan NISN, NIK, NPSN itu benar, nama juga benar, karena apa? Nanti begitu tanggal 28 Februari penutupan seleksi nasional berdasarkan prestasi, data KIP kuliah ini akan ditarik oleh sistem seleksi untuk menandai mana peserta SNBP yang pelamar KIP kuliah. Menjadi lebih penting lagi nanti ketika mulai tanggal 28 Maret. 28 Maret itu tanggal di mana yang mau ikut ujian UTBK itu harus membayar. Pelamar KIP kuliah yang terverifikasi itu boleh gratis membayarnya, jadi tarifnya Rp0. Jadi sebisa mungkin saat ini secepatnya untuk melengkapi data-data, melamar KIP kuliah, sehingga ketika nanti mendaftar untuk UTBK, kalau memang dia terverifikasi, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ujian tes berbasis komputer. Jadi nggak perlu bayar Rp200.000. Itu nanti mulainya tanggal 28 Maret, tapi saat ini sudah dibukakan aksesnya untuk pelamar KIP kuliah. Hal yang lain Bapak Ibu terkait KIP kuliah ini, KIP kuliah ini ada dua. Ada jalur Kemdikbud, ada jalur Kemenak. Kalau ingin daftarnya ke PTKIN, melamarnya jangan KIP kuliah Kemdikbud. PTKIN itu perguruan tinggi keagamaan ya, yang di bawahnya Kemenak. Sebaliknya, kalau ingin masuk ke PTN, jangan melamarnya lewat KIP kuliah Kemenak. Nanti percuma. Meskipun melamar, dia tidak akan mendapatkan KIP kuliahnya. Jadi harus disesuaikan ingin masuk kemana, melamarnya melalui jalur yang KIP kuliah Kemdikbud ataukah KIP kuliah Kemenak. Ini saja yang kami titipkan ke Bapak Ibu terkait proses seleksi yang ongoing. Ada banyak kesempatan-kesempatan, tapi jadwalnya sangat ketat, sangat hati-hati karena terkait satu proses dengan proses yang lainnya. Jadi mohon dikawal, memastikan yang memang bisa mendapatkan afirmasi, bisa diafirmasi melalui KIP kuliah. Yang memiliki kesempatan untuk mendaftar memang memanfaatkan waktunya untuk mendaftar, karena nanti tanggal 28 Februari jam 15 ini sudah akan dikunci dan sudah diwati-wanti tidak ada lagi perpanjangan. Demikian Bapak Ibu. Tahun ini luar biasa peminatnya melonjak ya. Jadi kalau tahun lalu yang mendaftar untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi itu sekitar 560.000 peserta, tahun ini yang sudah ditetapkan datanya final, jadi dia tinggal memilih prodinya apa, itu sudah 847.000. Jadi kenaikannya luar biasa. Betul. Kenaikan luar biasa itu dari sisi teknis, servernya ini was-was nih. Ini kok daftarnya tiap hari nambahnya cuma 50.000, nanti dadakan tanggal 28 nyeranglah ratusan ribu, itu bisa jadi ada kendala secara teknis. Jadi diingatkan aja seawal mungkin, jangan di akhir-akhir, karena kalau di akhir-akhir biasanya semua orang di akhir-akhir kemudian ada kendala teknis. Demikian Bapak Ibu ya. Nah sekarang mengenai substansinya, substansi kebijakannya. Jadi sebelum ke substansi kebijakan saya ingin memberi ilustrasi. Tadi pagi kan hujan deras banget ya. Jadi semua channel radio itu membahas tentang hujan. Tentang ini, tentang itu. Kemudian di salah satu radio yang saya pindahkan, saya mendengarkan, ini menarik sekali karena penyiar radionya itu mengatakan bahwa jangan ngeluh ya hujan deras, dari BMKG
Ini Profesor Dwi Korita, Kepala BMKG itu mengatakan bahwa ramalan cuacanya tahun 2023 ini akan ada kemarau yang cukup panjang. Jadi mumpung lagi hujan, tampung air hujannya untuk jaga-jaga nanti kemarau panjang di tahun 2023. Oke lah sampai di situ ya. Terus penyiar radionya itu mengatakan, jadi Bapak Ibu siap-siap itu torennya. Jadi dia menyebutkan ada bak penampung, toren dan lain-lain untuk menampung air hujan. Ya pada waktu itu kalau Bapak Ibu seperti saya mendengar, kira-kira Bapak Ibu merasa masuk akal nggak pernyataannya penyiar radio? Jauh sekali. Masuk akal, tapi kira-kira kalau ditampung pakai toren untuk musim kemarau yang panjang 7 bulan memadai nggak ya Bapak Ibu ya? Tidak masuk akal Bu, karena tidak tahu kapan musim kemaraunya. Iya. Pertama tidak tahu kapan musim kemaraunya. Yang kedua, karena kita memahami secara penalaran matematika berapa kebutuhan air kita per hari, dan kita tahu seberapa besar kapasitas toren air kita gitu ya. Kayaknya 1 toren 3 hari aja udah habis gitu ya. Gimana untuk musim kemarau 7 bulan? Kayaknya bukan begitu deh. Ya. Kemudian menampung di toren mau dipakai dari air hujan secara langsung, kira-kira dari ilmu biologinya kita memikirkan apa iya nanti airnya kualitasnya bagus? Apa iya jernih begitu ya? Jadi ada hal-hal yang berdasarkan hafalan kita, berdasarkan pengetahuan kita, menghasilkan cara berpikir kritis, betul nggak? Yang tadi saya merasa penyiar radio ngawur ngomongnya, masa iya? Untuk mengantisipasi kemarau panjang suruh nyiapin wadah-wadah baktor gitu kan. Kenapa? Karena kita punya perhitungan matematika. Minum air bersih aja 2 liter sehari. Belum air mandinya, belum ini itunya. Toren tuh kapasitasnya cuma berapa? 100 liter habis kayak gitu ya. Jadi ada konsep matematika kita yang bernalar di situ. Ada konsep biologi kita yang juga bernalar di situ. Sehingga kalau betul-betul ingin mengatakan informasi yang benar kepada masyarakat, seharusnya ada informasi yang sahih berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya, untuk bisa memanfaatkan musim hujan ini menjadi bank air untuk musim kemarau selama 7 bulan, berarti ada sesuatu yang harus disiapkan lebih masif. Ya. Di tingkat negara misalnya, di tingkat pemerintah daerah apa? Kita harus mengamankan air ini baik dari sisi hulunya maupun sampai sisi kehilirnya. Hulunya, daerah aliran sungainya, mungkin vegetasinya ini harus dikuatkan supaya airnya bisa disimpan dengan vegetasinya. Secara kerekayasaan teknis harus ada cara, entah itu memaksimalkan fungsi waduk, fungsi embung, dan lain-lain. Tapi yang sifatnya setiap masyarakat, warga, apa yang bisa dilakukan? Membuat sumur serapan gitu ya, membuat lubang biopori. Kalau ada rumah yang semuanya dengan sukacita di keramik biar mengkilat gitu ya, berarti ada waktunya sekarang dibongkar keramiknya, dibuat ada lahan untuk resapan air dan lain-lain. Itu baru masuk akal. Lubang biopori itu apa? Dihafalkan gitu ya. Sumur resapan itu apa? Dihafalkan. Jadi hafalan-hafalan itu semua yang diperoleh dari mata pelajaran itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita tidak belajar sesuatu, tidak menghafal sesuatu, tidak memahami suatu konsep, tiba-tiba kita bisa bernalar. Bernalar itu adalah suatu proses yang diperoleh dari pembelajaran substantif yang kreatif dan juga yang inovatif. Itu adalah ilustrasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu sebelum kita melangkah ke transformasi kebijakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang seringkali disikapi secara sempit
narrow minded sehingga menghasilkan suatu miskonsepsi. Jadi sekarang ada miskonsepsi kebijakan transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN. Miskonsepsi yang pertama, lanjut. Mata pelajaran tidak penting. Kalau mata pelajaran tidak penting, boro-boro kepikiran lubang biopori, ya nggak? Belajarnya dari mana? Apa kaitannya lubang biopori dengan menabung untuk air hujan? Lalu lubang biopori itu saya pelajarinya untuk bikin kompos, misalnya begitu ya. Tapi secara tidak langsung, ketika sudah jadi kompos kan ada banyak cacing di sana. Cacing ini yang kemudian akan membuat tanah ini berongga. Tanah yang berongga bisa menyimpan air lebih banyak daripada tanah yang padat dan berlumpur. Ada logikanya, ada nalarnya, tapi dia hafal dulu lubang biopori itu apa. Jadi mata pelajaran itu penting. Nggak bisa mak berduduk tahu bahwa dengan lubang biopori ada banyak cacing. Kalau dia tidak tahu lubang biopori itu apa, gitu ya. Jadi mata pelajaran itu penting. Bahkan lanjut di slide selanjutnya, kami sangat mendorong calon mahasiswa untuk membrowsing perguruan tinggi yang ingin dituju, prodinya apa, diklik di bagian akademik. Di sana seharusnya PTN yang terakreditasi A memiliki hal yang seperti ini, silabus kurikulumnya. Setiap semester mata kuliahnya apa saja. Dan kalau dilihat isi mata kuliahnya ini TPHP, ini teknologi pengolahan hasil pertanian, itu ada teknologi pengemasan, teknologi tebu, matematika dasar, fisika dasar, kimia fisika. Jadi kalau dia tidak menguasai mata pelajaran, masuk ke TPHP, dia nggak pernah tahu apa itu kimia, dia nggak pernah tahu apa itu fisika. Kira-kira semester 1 bagi dia kayak neraka nggak? Apa ini ya? Dan yang menarik Bapak Ibu, dari 350.000 data yang sudah masuk mendaftar untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, satu teman saya dari ITB mengatakan tahun ini lebih banyak yang mendaftar ke ITB itu dari jurusan IPS. Jadi kesempatan yang diberikan untuk memerdekakan ini tampaknya tidak disikapi dengan tanggung jawab. Jadi kayak ajang coba aja deh, mumpung bisa masuk ITB kan nggak ada persyaratan prodinya. Padahal bisa jadi waktu SMA-nya kenapa dia milih IPS, karena dia luar biasa kesulitan dengan fisika, dengan kimia, dengan biologi. Kemudian sekarang ketika peluang mendaftar itu dibebaskan, dimerdekakan, sekonyong-konyong berbondong-bondong daftar ITB. Nggak melihat bahwa sebenarnya ketika nanti kuliah ketemunya sama fisika, sama matematika teknik, sama matematika matriks dan lain-lain, apa itu yang diharapkan? Gitu ya. Jadi ini mohon dikawal, kebijakannya memang memerdekakan, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Lanjut. Sehingga penguasaan materi mata pelajaran itu penting. Bukan hanya sekedar jangka pendek bisa masuk, tapi secara jangka panjang dia berhasil perkuliahannya, dia selesai tepat waktu, dia bisa meniti karir sesuai dengan apa yang dia pelajari selama kuliah. Itu yang penting. Bukan hanya sekedar coba-coba, syukur-syukur keterima, gitu ya. Kemudian miskonsepsi yang kedua. Lanjut, Mas. Pembelajaran berbasis mata pelajaran tidak perlu ditekankan. Ini rasanya tadi clear dengan ilustrasi saya mendengarkan penyiar radio pagi ini, gitu ya. Kalau yang seperti ini tidak ditangani melalui mata pelajaran, melalui guru-guru substansi secara baik, secara berkualitas ruang-ruang kelasnya, maka dengan mudahnya orang mengajak orang lain, tetapi itu tidak logis, tetapi itu tanpa penalaran yang kritis, gitu ya, tidak berdasarkan, tidak mendasari, dan tidak substantif. Lanjut.
Nah, Bapak Ibu saya sekalian promosi, jadi BP3 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dari kami berdiri di akhir Oktober, kami mencoba untuk membangun 2 media sosial. Ada media sosial SNPNB BPPP, itu adalah tentang hal-hal yang teknis, tanggal-tanggal penting, pendaftaran, cara mendaftar, syarat-syarat. Tapi kami juga memiliki akun Instagram bb3_Kemdikbud. Yang ini, di mana isinya adalah untuk mengkomplement. Kalau yang SNPNB BPPP itu khusus untuk yang akan mendaftar masuk perguruan tinggi, sedangkan yang bb3_Kemdikbud ini adalah untuk siapapun yang memiliki keinginan masuk perguruan tinggi, bahkan sejak dia SMP. Guru-gurunya juga bisa, orang tuanya juga bisa. Di sini adalah ilustrasi kami di awal-awal ketika ingin mengatakan bahwa penalaran matematika, cara ngajarinnya itu bukan dibikin ada jam penalaran matematika. Jadi jangan sampai ini bulan Februari, pembelajaran sudah selesai, anak kelas 12, isinya adalah pendalaman materi penalaran matematika, pendalaman materi literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Karena apa? Karena proses bernalar matematika di contoh ini bisa melalui fisika, bisa melalui kimia, bisa melalui geografi. Satu konsep matematika tentang density itu ada kerapatan massa jenis, ada kerapatan cairan untuk kimia, ada kerapatan penduduk untuk geografi, dan sebenarnya ada juga konsep density untuk mata pelajaran yang lain. Jadi sebenarnya membangun penalaran matematika itu bisa khas melalui setiap mata pelajaran masing-masing. Lanjut. Sehingga yang benar adalah Bapak Ibu, mata pelajaran merupakan kendaraan untuk mengasah kemampuan bernalar kognitif berkembang melalui beragam konteks masalah. Jadi kalau tidak ada masalahnya, ya penalarannya itu tidak akan berkembang juga. Sehingga yang perlu ditekankan adalah pembelajaran yang berkualitas, tidak berhenti pada menghafal, tetapi mengaitkan dengan masalah dunia nyata. Jadi ketika kita ingin berdrilling penalaran matematika, hanya menggunakan satu masalah, sebenarnya kita tidak mendorong mereka bernalar, kita hanya mendorong mereka menghafal. Tetapi kalau konsepnya yang kita ajarkan, kemudian di setiap mata pelajaran kita berikan masalah yang berbeda-beda, disitulah sebenarnya kita latih mereka untuk bernalar. Nah, miskonsepsi yang ketiga yang juga sering diterjemahkan dan ternyata sudah terjadi sekarang ya. Lanjut. Tidak adanya TKA menyebabkan banyak siswa salah jurusan kuliah. Ini nanti yang untuk seleksi nasional berdasarkan tes, gitu ya. Tapi yang sekarang ini seleksi nasional berdasarkan prestasi, karena yang digunakan adalah nilai mata pelajaran seluruhnya secara rata-rata dengan 1 atau 2 mata pelajaran pendukung, di mana IPA bisa masuk ke psikologi, IPS bisa masuk ke teknik. Tadi sudah diceritakan di ITB saat ini posisi yang sudah registrasi mendaftar lebih banyak jurusan IPS-nya daripada IPA-nya, gitu ya. Kemudian nanti tiba-tiba begitu sudah masuk tahun pertama mau tahun kedua, mereka merasa bahwa saya salah jurusan, ini sih proses seleksinya, gitu ya. Jadi yang disalahkan proses seleksinya. Saya jadi salah jurusan nih, masuk teknik perminyakan, saya jadi nggak betah nih. Padahal sebenarnya Bapak Ibu di slide berikutnya, yang menyebabkan salah jurusan itu bukan dari proses seleksinya. Tetapi yang pertama adalah individu yang memilih jurusannya itu nggak survei dulu, nggak browsing dulu, nggak cari informasi dulu. Seringnya ikut-ikutan tren. Saat ini pekerjaan yang paling banyak dicari dan gajinya besar itu adalah big data scientist. Wah, saya mau masuk big data scientist.
Big data scientist itu datanya kayak apa, bignya seberapa besar, scientificnya di mana, itu urusan belakangan. Yang penting peluang kerjanya tinggi. Ngikut-ngikut. Atau tanya bestinya, kalau sekarang kan ngomongnya bestie ya, circle-nya dia. Lu mau masuk mana? Ini aja deh, jangan jauh-jauh, atau kita sama-sama bareng ngekos yuk. Di mana? Di Bandung. Oh, oke, rame. Mau Bandungnya itu apakah di sana biayanya seperti apa, lingkungannya bagaimana, keketatan perguruan tingginya seperti apa, persyaratan kuliahnya bagaimana, itu urusan belakangan. Yang penting kompakan dulu. Nah, itu yang sebenarnya dari berbagai hasil survei menunjukkan kenapa mereka akhirnya merasa salah jurusan. Termasuk memang ada fase penyesuaian dan perubahan passion. Tapi fase penyesuaian perubahan passion ini, ketika Bapak Ibu mencoba membuat program-program sejak kelas 10 untuk mengantisipasi pengenalan bakat, pengenalan minat, bagaimana menghubungkan pihak sekolah dekat dengan profesi karir, dengan asosiasi alumni dan lain-lain, ini bisa menjembatani supaya anak-anak punya wawasan lebih dahulu sebelum mereka memutuskan ingin masuk ke jurusan mana, PTN yang mana. Karena bisa jadi jurusannya sama, beda PTN, itu ada yang berbeda ketika dipelajari. Psikologi, antara psikologi UI dengan psikologi UIN Hidayatullah ya, itu ternyata mata kuliahnya ada berbeda loh Pak. Kalau di UI, psikologi itu hanya statistik 1, di UIN sampai statistik 3. Jadi ada perbedaannya. Kalau ingin betul-betul nggak kecelek, gimana caranya? Ya dipelajari, ya di browsing, cari informasi ya. Lanjut. Jadi langkah memilih jurusan, ini ada mengetahui kegemaran, menggali potensi diri, kenali bakat serta minat, pelajari jurusan yang hendak dipilih, tentukan ingin menjadi apa, konsultasi, ikut forum sharing. Tapi kami di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, lanjut, juga memberikan layanan asesmen bakat dan minat. Tahun lalu sudah kami lakukan di 3 wilayah, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Provinsi Gorontalo, di Jawa Barat ini di Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor, gitu ya. Alhamdulillah, meskipun kami mengumumkannya itu hanya dalam jangka waktu yang singkat, tapi karena ujiannya ini berbasis online, jadi mungkin lebih mudah untuk sekolah menyiapkan infrastruktur dan lain-lain. Pada kesempatan November 2022 yang mengikuti sekitar 79.000 siswa. Dan ketika di akhir Desember kami mengumumkan hasilnya, setiap anak menerima hasil 2 lembar, yang satu hasil potensi, yang satu hasil minatnya. Kemudian kami juga menayangkan apa itu bakat, minat, kalau kamu berbakat tapi tidak berminat, kalau kamu berminat tapi berbakat, kalau kamu memiliki bakat dan minat yang sesuai, itu seperti apa caranya. Responnya sangat baik Bapak Ibu. Nah, karena respon yang baik ini, kami di tahun 2023 menjadwalkan nanti di Agustus akan menawarkan kembali layanan ini untuk seluruh kelas 10 di seluruh Indonesia, untuk membantu siswa-siswa kita bisa menentukan nanti kelas 11-nya dia ingin mengambil mata pelajaran pilihan apa yang kira-kira mendukung bakat dan minatnya. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu semua. Nanti setelah proses seleksi PTN ini agak mereda, kami akan mencoba mengumpulkan kembali Bapak Ibu dari dinas untuk kita bersama-sama mempersiapkan layanan asesmen bakat minat ini, sehingga urusan salah jurusan itu bukan urusannya seleksi, tapi urusan seberapa paham setiap siswa kita bakatnya di mana, minatnya apa, dan dia bisa menggali, memaksimalkan bakat dan minatnya. Lanjut. Jadi ini hasil individu siswa yang kami berikan kepada 79.000 siswa tahun 2022 ya. Jadi misalnya untuk bakat itu ada bakatnya, apakah bakat untuk
penggunaan bahasa, kuantitatif, verbal, mekanik, clerical, penalaran dan lain-lain, spasial begitu. Kemudian minatnya juga seperti apa dengan cut-off tertentu yang mengatakan bahwa dia kemampuannya baik, sedang ataukah kurang gitu. Jadi dia tahu saya di mana potensinya, kuatnya di mana. Untuk tes yang sifatnya bakat ini betul-betul tes ada jawaban benar salahnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk mengingat cepat itu, short memory itu ditayangkan di layar, kemudian 5 detik kemudian kata-katanya hilang, dia diminta untuk mengingat sebanyak-banyaknya apa yang dia lihat seperti itu. Dan kami hanya menyediakan secara online, jadi nanti yang akan kita bicarakan ketika sudah koordinasi untuk layanan asesmen bakat minat ini adalah bagaimana pembagian sesi untuk seluruh siswa di Indonesia sehingga bisa terlayani dengan baik karena tidak ada moda lagi semi daring, jadi semuanya melalui daring. Kita lanjutkan. Jadi antisipasi salah jurusan bukan dengan menentukan materi tes seleksi, melainkan dengan eksplorasi bakat minat serta aspirasi karir sedini mungkin dari beragam sumber informasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi udah saatnya kita ini sekarang udah align dengan, kalau di SMK tuh DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Kalau di SMA berarti dunia usaha, dunia industri, PTN, alumni gitu. Supaya apa? Supaya mereka itulah yang akan memberikan informasi secara langsung. Kayaknya masuk ke kedokteran oke sih, tapi sebenarnya susahnya tuh di sini, enaknya di mana. Jadi berimbang informasinya. Dan miskonsepsi yang keempat, lanjut. Tes potensi skolastik kurang baik untuk memprediksi keberhasilan studi. Jadi saat ini tidak ada lagi tes potensi akademik, yang ada adalah tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini banyak siswa yang mengeluh, aduh ini tuh kayaknya nggak oke banget deh. Nggak oke kenapa? Karena kalau di TKA mereka kemungkinan dapat 1000 tuh masih bisa. 1000 tuh nilai tertingginya gitu ya. Tapi kalau di TPS dapat 1000 tuh susah Bapak Ibu. Karena apa? Karena tesnya sedemikian rupa sehingga memang dituntut kekuatan yang tinggi, daya tahan yang tinggi untuk menyelesaikan semua soal dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Mengapa demikian? Lanjut. Karena ilustrasinya seperti dua ini. Ada wadah yang besar, tapi isinya cuma sepertiganya, setengahnya gitu ya. Ada wadah yang kecil, tapi isinya penuh. Tes potensi itu mengukur potensinya, kapasitas wadahnya bukan isinya. Jadi meskipun isinya cuma sedikit, tapi kalau wadahnya besar, inilah yang dianggap sebagai kandidat terbaik untuk nanti di kuliah belajar hal-hal yang baru, lebih mendalam, lebih kaya, belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Tetapi kalau yang kita ukur isinya, bisa jadi isinya banyak tapi udah mentok. Nanti begitu di kuliah belajar hal yang baru, dia luber, isinya tumpah karena kapasitasnya sudah tidak ada. Itulah fungsi dari tes potensi skolastik. Jadi harapannya adalah mampu memprediksi mana yang siap untuk belajar lagi, ditambahkan lagi hal-hal yang baru. Lanjut. Dan kita juga menyadari bahwa yang disebut sukses itu nggak cuma IPK ya Bapak Ibu ya, nggak cuma indeks prestasi kumulatif. Sukses itu perpaduan hard skill dan soft skill. Dan di sini kalau dicermati lebih kecil-kecil ke depan ini, yang bulet-buletan itu adalah jurusan atau university degree, kelompok rumpun program studinya itu apa. Kalau ke atas itu adalah yang mismatch, jadi yang tidak cocok secara horizontal, sedangkan yang di sini adalah yang secara vertikal. Jadi mismatch yang vertikal itu yang seperti apa? Mismatch yang vertikal itu adalah dia belajarnya sampai segini. Ya saya kan dari teknik elektro ya Bapak Ibu ya, belajarnya luar biasa, robotika, coding, programmable logic controller dan lain-lain. Saya pernah kerja bukan di Kemdikbud Bapak Ibu, di perusahaan pertambangan. Ternyata begitu saya masuk control room, nggak serumit itu juga
rumus-rumus yang saya pelajari selama kuliah itu nggak semuanya kepake. Itulah yang disebut vertical mismatch. Yang dipelajari itu lebih tinggi daripada apa yang nanti diterapkan. Atau sebaliknya, yang dipelajari itu lebih sedikit daripada nanti yang akan diterapkan, tapi keilmuannya masih sama. Tapi yang banyak terjadi itu adalah yang horizontal mismatch. Ternyata untuk saya masuk ke control room, saya tuh nggak cukup dengan pelajaran tentang pengontrolan, robotika, PLC. Ternyata ada hal-hal yang lain yang saya perlu pelajari. Saya tiba-tiba belajar tentang pressure, tentang ilmu kimia, campuran dan lain-lain, karena untuk mengendalikan control room itu saya harus tahu boiler itu prosesnya ngapain, ini tuh prosesnya ngapain. Artinya yang saya pelajari A, begitu kerja saya butuhnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi banyak sekali. Dan itu mayoritas di semua program studi itu kejadiannya begitu. Dunia kerja itu tidak sesimpel apa yang dipelajari di bangku kuliah. Oleh karena itu, lanjut di slide berikutnya. Saat ini di pendidikan tinggi itu sudah ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana setiap mahasiswa berhak untuk 20 SKS belajar di luar prodinya. Di luar prodinya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tentang matching cocok nggak cocok, yang memang di luar prodinya, kalau nggak cocok ya wajar. Karena apa? Tadi itu, begitu kerja yang dipelajari A, yang dibutuhkan A, B, C, D, E. Jadi ini untuk menyesuaikan di dunia nyata. Nah, kalau pendidikan tingginya sudah memberi kesempatan seperti ini, PAUD Dikdasmennya sudah ada kurikulum merdeka, dengan ada proyek penguatan profil Pancasila yang ingin memastikan balancing antara hard skill dengan soft skill, maka bridgingnya, jembatannya, seleksi masuk PTN-nya, apabila tidak dirubah, maka tidak akan ada harmonisasi. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar mengapa kemudian seleksi masuk PTN-nya ini kita coba align supaya semangat memberikan peluang antara karakter, kompetensi itu tumbuh bersama, memberikan kesempatan siswa untuk eksploratif, tidak hanya mempelajari satu hal, itu terjadi dari jenjang pendidikan PAUD, dasar, menengah, sampai ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Hesti.